Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT ya. Di sini kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Safrina Putri Cahyarani, nomor absen 30. Perkenalkan, nama saya Ufifa Alfitani Fajri, nomor absen 15. Kami dari kelas 11 IPA 2 dan kami bersekolah di SMAN Arjasa Jember. Kira-kira ada yang tahu nggak kita bakal bahas apa nih? Tema materi yang akan kita bahas, ekonomi syariah di era modern. Islam merupakan agama rahmatan lil alamin. Maksudnya, dari merahmati adalah mengayomi, memberikan kemudahan, serta membawa ketenangan, kedamaian, kebaikan, dan kebahagiaan bagi manusia. Islam tidak saja mengajarkan umatnya untuk menyembah dan beribadah, tetapi juga mengajarkan bagaimana hubungan manusia dengan manusia dan alam semesta. Di dalamnya termasuk transaksi ekonomi atau muamalah, khususnya perbankan Islam, asuransi, pegadaian Islam, dan perbedaannya dengan praktek ekonomi konvensional. Salah satu praktik ekonomi yang bakal kita bahas, perbankan. Jadi, bank itu apa sih? Dan ada tujuan dong kalau bank didirikan? Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, kalau tujuannya nih untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mereka lagi berbeda pendapat gitu para ulamanya karena masalah bank konvensional ini. Menurut Abu Zahrah, guru besar Fakultas Hukum Universitas Kairo dan Dr. Muhammad Abdullah Al-Arabi menyatakan bahwa bunga bank termasuk riba nasiah yang dilarang oleh Islam. Menurut Profesor Dr. Ahmad Zakro, pakar ekonomi syariah, berpendapat bahwa sistem perbankan yang kita pakai sekarang sebagai realitas yang tidak dapat dihindari. Terus, sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa bank termasuk syubhat, yakni belum jelas halal atau haramnya. Sebagai jalan keluarnya, umat Islam harus mendirikan bank Islam atau bank syariah, yaitu sebuah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai syariat Islam. Alasan para ulama dan cendekiawan muslim memperbolehkan berdirinya bank Islam, umat Islam telah berada dalam keadaan darurat, sebab dalam kehidupan modern sekarang ini, umat Islam hampir tidak bisa menghindari diri dari muamalah dengan bank yang menggunakan sistem bunga dalam segala aspek kehidupan agama atau ibadahnya, yaitu untuk menyelamatkan umat Islam dari praktek bunga yang mengandung pemerasan atau eksploitasi dari si kaya terhadap si miskin. Lalu untuk menyelamatkan umat Islam dari ketergantungan kepada bank non-Islam yang menyebabkan umat Islam tidak bisa menerapkan ajaran agamanya. Terus, apa sih perbedaan dari bank konvensional dan bank syariah ini? Yang pertama, bank konvensional dan dasarnya adalah peraturan perundang-undangan negara, sedangkan bank syariah landasannya adalah hukum Islam. Selanjutnya, bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah menerapkan bagi hasil. Bersamanya itu sebagai sentral peredaran uang, tempat tukar menukar mata uang untuk mengawasi peredaran uang dan mengendalikan inflasi, tempat penyimpanan uang yang paling aman. Terus kita bakal beralih ke asuransi nih. Asuransi itu apaan sih? Terus tujuannya buat apa di asuransi? Menurut pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana pihak penanggung atau perusahaan asuransi mengikatkan diri kepada pihak tertanggung atau yang mengasuransikan dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung. Nah, untuk tujuan asuransi sendiri ditinjau dari dua segi, yaitu dari pihak tertanggung dan dari pihak penanggung. Bagi pihak tertanggung, tujuannya agar terhindar dari resiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi di kemudian hari. Bagi pihak penanggung, tujuannya mengumpulkan iuran berupa uang premi dari para peserta yang digunakan untuk memberikan santunan atau sumbangan kepada tertanggung yang terkena musibah. Dasar hukumnya asuransi itu apa? Jadi sebenarnya masing-masing ulama ada yang menyatakan haram dan ada pula yang memperbolehkan selama bermanfaat bagi umat Islam. Kelompok ulama yang mengharamkan asuransi Syekh Sayyid As-Sabiq dan Syekh Yusuf Al-Qardawi dengan alasan asuransi pada hakikatnya sama atau serupa dengan judi, mengandung unsur hakikatnya ketidakjelasan dan ketidakpastian. Yang ketiga, mengandung unsur riba. Yang keempat, mengandung unsur pemerasan atau eksploitasi. Premi-premi yang sudah dibayarkan digunakan untuk usaha yang mengandung riba. Hidup dan mati manusia dijadikan di permainan.
Terdapat pula kelompok ulama Islam yang menghalalkan asuransi. Syekh Abdul Wahab Khalaf dan Syekh Muhammad Yusuf Musa dengan berpegang pada prinsip syariat Islam. Asuransi Islam harus berdasarkan penegakan nilai-nilai Islam, harus berdasarkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, memiliki prinsip saling menguntungkan kedua belah pihak, harus mengandung kepentingan umum, harus dijalankan dengan sistem mudharabah. Terlepas dari silang pendapat para ulama, secara realistis masyarakat memang ada yang membutuhkan jasa asuransi. Oleh sebab itu, jika asuransi konvensional masih dipandang haram atau paling tidak meragukan, hendaknya asuransi yang Islami harus didirikan sehingga kaum muslimin yang membutuhkan jasa asuransi memilih asuransi yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, jadi idealnya asuransi yang Islami itu membangkitkan semangat gotong royong dalam membantu orang lain, yang selanjutnya atas dasar jiwa dan semangat saling menolong antar sesama, menciptakan jalinan silaturahmi dan kekeluargaan di antara anggota dan pengelola. Selanjutnya, kita akan membahas pegadaian Islam. Udah ada yang tahu nggak nih, apa sih pegadaian itu? Jadi, gadai sendiri menjadikan barang atau benda berharga sebagai suatu jaminan utang dan dapat dijadikan alat pembayaran utang jika dalam batas waktu yang disepakati tidak mampu mengembalikan uang yang dipinjamnya, seperti contoh emas, perak, tanah, rumah, maupun kendaraan. Pada penasaran nggak apa sih hukum pegadaian itu? Yuk simak penjelasannya. Dasar hukum pegadaian adalah mubah atau boleh. Di zaman Rasulullah SAW, sistem pegadaian ini telah dikenal. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pernah menggadaikan baju besi beliau kepada seorang Yahudi. Untuk syarat-syarat pegadaian dalam Islam, kedua belah pihak melakukan tindakan hukum gadai atas kesadaran sendiri dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Barang yang digadaikan adalah yang menjadi milik penuh pihak nasabah gadai. Yang ketiga, memenuhi ketentuan yang berlaku bagi pihak penggadai atau perusahaan pegadaian. Dan untuk rukun pegadaian yang pertama, kedua belah pihak yaitu penggadai yang menggadaikan. Yang kedua, barang yang digadaikan sebagai jaminan. Yang ketiga, barang atau uang yang dipinjamkan. 4. Ijab kabul. Jadi, itu merupakan syarat-syarat dan rukun dari pegadaian.